Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Imalia dengan NIDN 0626089303. Saya dosen tetap di Prodi S1 Bisnis, Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Bisnis Retail, yang mana mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode 5AL302 dengan bobot 3 SKS, diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, kemudian 2 UTS dan UAS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep manajemen bisnis retail, membuat perencanaan dalam manajemen bisnis retail sehingga dapat mengelola bisnis retail dengan baik, mengenai ruang lingkup, paradigma pengelolaan, dan peluang bisnis retail, perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail, strategi pemasaran dalam bisnis retail, dan kualitas layanan dalam bisnis retail. Adapun CPL, capaian pembelajaran lulusan prodi mata kuliah, ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS yang telah tervalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup dan paradigma pengelolaan bisnis retail. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang aspek SDM dan strategi pemasaran. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami aspek SDM, pemasaran, dan manajemen keuangan dalam bisnis retail. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perencanaan pengelolaan barang dagangan. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan tentang strategi penetapan harga dan kualitas layanan dalam bisnis retail. 3 komponen pembelajaran adalah delivery, interaction, dan assessment. Nah, untuk delivery, saya memberikan langsung RPS yang bisa diunduh oleh mahasiswa di elearningstekom.ac.id, serta interaksi interaktif dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Nah, materi yang saya sampaikan juga didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, ilustrasi gambar, serta Canva sebagai media pendukungnya. Untuk interaction, saya melibatkan 2 arah komunikasi antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Ketiga, assessment atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencangkup assessment formatif untuk penilaian proses kuis, tugas, proyeksi individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir tentu berupa UTS dan UAS. Komposisi penilaian dalam mata kuliah manajemen bisnis retail itu tugas dan aktivitas adalah 20%, UTS 35%, UAS 35%, kehadiran dan partisipasi 10% dengan toleransi minimal 75%. Referensi pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan beberapa buku dari ahli. Yang pertama, buku manajemen retail dari Kristina Widya yang diterbitkan oleh Salemba 4, kemudian buku manajemen retail dan implementasinya oleh Harmon Caniago, buku manajemen bisnis retail oleh Agus Wibowo, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi masa kini tentang manajemen bisnis retail ini. Nah, RPS ini saya desain tidak hanya untuk kontrak akademik saja, tetapi sebagai peta arah pembelajaran agar mahasiswa ini mampu memahami
cara belajarnya bagaimana, kemudian mereka nantinya juga akan dinilai secara adil dan objektif. Video ini disusun sebagai bagian dari unjuk kerja PDD UKTPT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen Serdos tahun 2025. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Bisnis Retail dengan materi pertemuan pertama. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas mahasiswa semuanya. Sehat ya kabarnya? Senang sekali hari ini saya Bu Tri Imalia, mungkin sebagian sudah kenal karena semester sebelumnya kita pernah berjumpa. Kemudian yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang, bisa dipanggil Bu Imalia atau Putri ya. Kemudian hari ini saya diberikan amanah dari kampus untuk mengajar mata kuliah Manajemen Bisnis Retail di semester 5 ini, yang mana di pertemuan pertama ini kita harus membuat kesepakatan sesuai RPS. Semoga teman-teman Mbak dan Mas di sini kita lancar selama 16 kali pertemuan, kemudian 2 sesi adalah UTS dan UAS. Nanti kita lihat bersama kesepakatan yang ada di RPS-nya. Nah, kenapa sih tujuan pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Bisnis Retail ini? Tentu yang pertama itu tujuannya mahasiswa itu mampu memahami tentang definisi retail, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan paradigma retail, tradisional atau modern, mahasiswa mampu mendeskripsikan semua berbagai fungsi yang dijelaskan retail, mahasiswa mampu memahami tentang karakteristik dasar retail. Nah, di sini nanti silakan bertanya, angkat tangan bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Di sini pengertian awal retail ya, tapi sebelum masuk ke mata kuliah, saya ingin menyampaikan bahwa ini nanti sudah ada RPS yang saya upload di Siakat, di LMS kita, siakatstekom.co.id. Silahkan Mbak dan Mas ini mengakses RPS-nya, nanti dipelajari karena itu sebagai acuan kita selama 1 semester ini di dalam kita belajar di bab pertama sampai bab terakhir. Jadi setiap kita pertemuan seperti ini, saya harapkan Mbak dan Mas di sini bisa mempelajari itu, kemudian mempersiapkan pertanyaan, sehingga kita terjadi diskusi setiap pertemuan pada hari ini ataupun selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada yang hari ini sudah ke toko kelontong untuk membeli kebutuhan. Apakah ada yang sudah ke Indomaret, minimarket? Apakah ada? Silahkan angkat tangan kalau yang sudah. Mungkin Mbak sudah. Dalam seminggu ini belanja apa ke Indomaret? Kemarin kalau ke Indomaret itu belanjanya jajan. Terus kalau ada keperluan kayak sabun, itu bisa di situ juga. Kalau yang ke toko kelontong juga udah pernah? Ke warung-warung kecil? Ya. Sering ke warung-warung kecil apa sering ke Indomaret, Alfamart? Sering ke warung-warung kecil. Bagus. Berarti artinya pembelajaran hari ini tentang bisnis retail karena berkaitan juga dengan toko modern, kemudian juga toko kecil-kecil di sekitar rumah kita, mungkin di kos kita kan juga ada. Nah, ini berkaitan nanti selama 16 pertemuan itu kita akan membahas dari sisi bagaimana sih pelayanan, perbedaannya, kemudian kita juga tahu bahwa di situ ternyata tata letak barang pun produknya juga sangat berbeda. Nah, kita pelajari nanti selama 16 kali pertemuan ini. Nah, di sini kita sekilas pengertian retail ya. Jadi retail secara etimologis ini adalah asal-usul kata berdasarkan dari Prancis, retailer yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Terkait aktivitas yang dijalankan, maka retail menunjukkan upaya untuk memecahkan barang atau produk yang dihasilkan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar dan massal untuk mendapatkan dikonsumsi oleh konsumen akhir.
Kemudian retail juga merupakan salah satu perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang konsumen dalam penggunaan atau konsumsi perorangan ataupun keluarga. Kalau menurut bukunya Philip Kotler ini, retail yaitu proses penjualan eceran yang mencangkup semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada para konsumen tingkat akhir untuk digunakan sebagai keperluan pribadi mereka masing-masing. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kalau kita belanja ke warung-warung, ke toko-toko kecil di samping kanan kiri kos kita atau rumah kita, artinya Anda, Mbak dan Mas ini posisinya adalah konsumen akhir ya, karena pembeli terakhir tidak mungkin kalian perjualbelikan lagi. Nah, itulah yang dinamakan konsumen terakhir. Kemudian produk-produk yang kalian beli juga adalah digunakan secara pribadi, secara sendiri, ataupun nanti digunakan bersama keluarga. Meneruskan dan mengingatkan bahwa Mbak dan Mas harus masuk di grup kelas ya. Ada grup kelas untuk kita berdiskusi, menyampaikan informasi juga berbagai nanti selama 16 kali pertemuan. Silahkan bertanya di grup juga saya perbolehkan. Kemudian kalau ada informasi yang terkini saya juga sampaikan di grup kelas. Jadi saya harap semuanya sudah bergabung di grup kelas tersebut ya. Nah, nanti kalau untuk mengakses grup kelas nanti tersedia di lms.siakat.stekom.co.id. Nanti silahkan dilihat di menu mata kuliah manajemen retail, itu sudah ada RPS-nya, juga sudah ada grup WA-nya seperti biasa ya semester-semester sebelumnya. Nah, kita lanjut di sini, kita membahas saluran distribusi. Nah, di sini pengecer merupakan konsumen kunci dalam rantai pasokan yang menghubungkan produsen ke konsumen. Dari sini kita lihat bahwa ada yang namanya perusahaan perdagangan besar. Nah, di sini perdagangan besar retail urutannya adalah produsen. Produsen itu menduduki di perusahaan. Kemudian pedagang besar, baru kita masuk ke retail, akhirnya dilanjut ke konsumen akhir. Nah, di sini kita lihat bahwa yang tadi konsumen akhir posisi paling akhir, kemudian perusahaan yang memproduksi barang yang kita beli itu adalah posisi yang memproduksi di perusahaan. Di slide ini apakah ada pertanyaan yang tadi sebelumnya? Tidak? Kalau tidak, saya lanjut ya. Nah, ini adalah tampilan yang saya maksud dari teman-teman pertanyaan tadi, apakah sudah belanja ke pasar, apakah sudah belanja ke toko sebelah rumah, lingkungan sekitar ya. Kalau kita lihat penampakannya memang umumnya seperti ini ya di Indonesia. Nah, di sini paradigma retail tradisional itu adalah pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Jadi uang itu juga masih kita membayarnya tunai, kemudian tidak ada QRIS pembayaran yang modern. Nah, jadi gambar yang saya tampilkan maksud ya, paham ya. Jadi Mas Mbak di sini paham bahwa kondisi retail tradisional tuh ya kita lihat sehari-hari seperti ini. Nah, kenapa mata kuliah ini disediakan ada untuk semester 5? Karena ini nanti juga membantu sebagai tujuan prodi yang mana kan kita di bisnis, di program studi bisnis, maka diberikanlah mata kuliah fondasi manajemen bisnis retail ini. Nah, di sini kalau yang IFC pada tahun 2013 ini mencatatkan sekira 80% penjualan retail di Indonesia ini merupakan hasil penjualan retail tradisional dengan sekiranya 138 juta US dollar. Kemudian IFC juga mencatat bahwa retail tradisional juga mampu menyerap 21% tenaga kerja di Indonesia dengan komposisi setiap retail tradisionalnya dikunjungi 50 pelanggan dengan membelanjakan 50.000 per hari. Artinya apa? Menyerap tenaga kerja di Indonesia. Jadi dengan adanya kita lihat di gambar di sini, kita tahu nih bahwa ternyata hanya dengan membuka toko kelontong, dengan adanya pasar-pasar tradisional, ternyata di situ juga banyak membantu orang-orang di sekitar untuk mendapatkan
eh, pendapatan, gaji, bisa punya gaji ya, walaupun mungkin kita ada orang yang kalau ke pasar fenomenanya kan ada yang tukang kuli ya, ada kan tukang kuli sayur, panggul sayur, kemudian juga ada yang membantu, mungkin yang punya kios membantu untuk melayani konsumen. Di situ kan juga ternyata hadirnya retail secara tradisional ini ternyata juga membawa manfaat kebaikan untuk orang banyak. Makanya di penelitian atau IFC ini menyampaikan bahwa ternyata tuh memang walaupun secara tradisional tapi tetap membantu banyak orang, bisa memperkerjakan banyak orang tanpa melihat apakah itu berijazah SMP, SD, lulusan apa, tapi kan mereka setidaknya terbantu dengan perekonomian mendapatkan upah setiap harinya. Begitu ya, sampai sini untuk di slide ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan, saya perbolehkan untuk kita berdiskusi. Nah, ini kita masuk ke retail modern. Dari sini jelas sangat berbeda ya, kalau kita lihat gambarnya tadi ya, kita melihat dari visual gambar dulu. Nah, di sini saja kalau kita lihat visualnya lebih rapi. Kemudian kalau teman-teman mengamati seksama, kalau kita masuk ke Indomaret, kita masuk ke Alfamart, pasti itu posisinya per warna, per bentuk model kemasan, penataannya. Jadi kenapa sangat berbeda dengan yang tadi sebelumnya kan bervariasi ya. Kalau kita cek di slide berikutnya, slide sebelumnya, itu kan di sini sampo dan lain-lain direnteng di depan, kemudian ada jajanan dicantel kan gitu, dicantel ke atas. Kemudian penataan kan mungkin ada sampo, sabun di bawah. Pembahasan kali ini kita sudah masuk ke pembahasan yaitu retail modern. Nah, di sini kehadiran retail modern ini memberikan imbas yang lebih menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap sektor usaha semacam toko kelontong dan pasar tradisional. Sedikit banyak penghasilan toko kelontong dan pasar tradisional akan tergerus karena persaingan dengan sistem yang lebih baik. Retail tradisional tidak terlalu memilih lokasi sementara. Retail modern memperhatikan lokasi salah satu faktor terpenting. Nah, di sini maksudnya apa? Bahwa dengan hadirnya Indomaret, dengan hadirnya Alfamart, bahkan sampai IKEA ya, kalau kita belanja itu kan juga kita masuk nih ke lorong IKEA, kemudian kita mau memilih produk apa yang di awal rencana mau beli bantal, katakanlah gitu, mau beli meja belajar. Akhirnya kita masuk ke lorong IKEA, disajikan dengan pilihan yang super banyak, pilihannya. Bahkan kita yang tadi awalnya mau beli meja belajar, nambahnya berkali-kali lipat. Nah, itu salah satu trik dari retail modern ini. Memang cara penataannya, penyajiannya, gimana caranya calon konsumen yang hadir itu dia gelap mata dengan melihat pemandangan-pemandangan yang disajikan dengan penataan ruang yang bagus. Nah, itulah kenapa retail itu terkadang ini menjadi pesaing yang sangat luar biasa bagi toko kelontong di sekitar kita, karena dengan penataan yang sebegitu baiknya, akhirnya kan orang memilih yang tertata rapi, kebersihannya, terutama kebersihannya ya Mbak, terutama kebersihannya. Kalau kita masuk ke pasar ya seperti itulah, kita tahu semua, pasti semuanya sudah pernah ke pasar. Kalau kita masuk ke Alfamart, Indomaret, kita juga pernah masuk bahwa di sana terutama kebersihannya itu kan juga bersih. Nah, terutama kan menyenangkan kalau kita shopping, belanja keperluan dengan kenyamanan yang diberikan dari toko modern ini, akhirnya kita tertarik beli lebih banyak lagi, menjadi konsumen yang loyal. Loyal itu artinya kita belanja itu enggak cuma setahun sekali, tapi hampir setiap bulan itu mengagendakan bahwa kita harus belanja ke Indomaret. Iya enggak? Iya, makanya kenapa kita harus paham betul bahwa ini tuh ada trik-trik tersendiri, dan kita harus paham betul sebagai mahasiswa itu kalau kita
punya usaha, mungkin orang tua, bude dan lainnya, itu berusaha diberikan masukan supaya upgrade tokonya lebih baik lagi. Ayo penataannya bude, ayo ibu saya bantu, karena pernah mendapatkan pelajaran manajemen bisnis retail supaya nanti kan pelanggannya itu tidak lari, pelanggannya jadi loyal, jadi diagendakan setiap sebulan itu bisa sampai 4 kali kunjungan belanja, kan gitu. Paham ya sampai sini ya? Sampai slide terakhir ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan balik bertanya, apakah ada yang sudah paham tentang perbedaan toko modern dan toko tradisional? Ya, silahkan Mbak. Toko kelontong itu biasanya kecil, menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dan dikelolanya pun secara sederhana. Sedangkan minimarket lebih besar bangunannya dan menyediakan produk yang lebih banyak juga. Baik, terima kasih. Sampai sini artinya dari seluruh mahasiswa yang hadir, dari materi pertama sampai pertengahan ini paham betul ya apa yang saya sampaikan tentang perbedaan dari modern dan tradisional. Baik, kita perjelas lagi perbedaan itu tadi ya. Nah, di sini kita masuk slide yang mana perbedaan paradigma retail tradisional dan modern, bahwa ternyata tidak hanya bangunan, tidak hanya pelayanan, ya, ternyata banyak sekali. Mungkin ada yang bisa membacakan di slide ini? Saya Bu. Oke. Yang tradisional, yang pertama kurang memilih lokasi dan lokasi tidak terlalu luas. Yang kedua, tidak memperhitungkan potensi pembeli. Yang ketiga, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja. Yang keempat, kurang memperhatikan pemasok. Yang kelima, pencatatan penjualan sangat sederhana. Yang keenam, jenis barang dagangan tidak terarah. Yang ketujuh, tidak ada seleksi merek. Yang kedelapan, keuntungan per produk tidak dievaluasi. Dan yang kesembilan, arus kas tidak terencana. Dan yang kesepuluh, pengembangan bisnis tidak terencana. Baik, terima kasih. Kita lanjut yang modern. Untuk satu lagi mahasiswa ya, bantu saya supaya nanti yang lain juga menyimak. Artinya kalau teman-teman mendengarkan mahasiswa yang lainnya, artinya kan fokus ya, fokus. Ini kebetulan juga tidak bermain HP. Kita lanjut. Tadi siapa yang mau angkat jari? Oke. Baik, silakan Mbak dibaca yang toko modern. Baik, toko modern yang pertama, pemilihan lokasi strategis sangat diperhatikan. Yang kedua, potensi pembeli diprediksi dan terus dievaluasi. Yang ketiga, jenis barang dagangan terfokus dan disesuaikan dengan target pasar. Yang keempat, seleksi merek sangat ketat. Yang kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Yang ketujuh, mengevaluasi keuntungan per produk. Yang kedelapan, arus kas sangat terencana. Yang kesembilan, pengembangan bisnis terencana. Baik, terima kasih buat mahasiswa semuanya, karena dengan slide ini kita paham betul dengan materi pembahasan di pertemuan pertama kita. Ternyata sekarang di Indomaret juga ada paket. Siapa yang pernah kirim paket lewat Indomaret? Itu kita difasilitasi lagi, tidak hanya membeli produk, tapi juga jasa. Kemudian top up, itu juga jasa ya. Kemudian memecah breaking block atau artinya memecah barang menjadi beberapa ukuran kecil dan akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Nah, di sini maksudnya ketika Indomaret ini ada yang namanya kalau kita beli keripik itu ada mereknya Indomaret sendiri ya, beras Indomaret. Kemudian ada minyak goreng yang mereknya Indomaret, bukan Bimoli, bukan Sania, kan beda lagi ya, tapi ada yang benar-benar mereknya dari Indomaret, kemasan Indomaret ada. Nah, itu yang dilakukan Indomaret itu di poin nomor 2. Jadi dia beli di produsen skala banyak, kemudian diproduksi sendiri kemasan kecil-kecil. Nah, dengan brandnya Indomaret sendiri.
Kemudian perusahaan menyimpan persediaan, artinya retail dapat juga diposisikan sebagai perusahaan penyimpanan stok holding inventory dengan ukuran yang lebih kecil, di mana pelanggan sangat diuntungkan karena terdapat jaminan ketersediaan banyak. Jadi stoknya itu banyak, kita mau beli mendadak, ada keperluan acara, katakanlah begitu ya, acara kita butuh susu kotak atau minuman-minuman teh pucuk, kita langsung beli berapa kardus, kan selalu stok barangnya ada. Nah, itulah salah satu di sini yang dimaksud perusahaan menyimpan persediaan. Penghasilan jasa, artinya konsumen mendapatkan kemudahan dalam mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen, menawarkan kredit di mana produk bisa dimiliki sekarang dan dapat membayarnya nanti, serta memajang produk yang akan dijual. Nah, di sini kalau ini sama-sama pelaku usaha, katakanlah kan posisi mahasiswa Mbak dan Mas di sini adalah konsumen akhir. Kalau pembahasan yang di nomor 4 ini, kalau ada UMKM-nya, jadi Indomaret, Alfamart itu juga membuka diri bahwa siapa sih yang mau bermitra dengan dia, ya. Yang pasti kalau yang bermitra ini nanti dia menitipkan produknya dulu, nanti 1 bulan ke depan laku berapa baru dibayar sama Indomaretnya. Ada yang model seperti itu. Jadi Indomaret itu enggak hanya yang stok stok barangnya banyak, dari tadi ya perusahaan yang retail terbanyak yang memproduksi barang atau barang-barangnya, distribusi barangnya itu banyak, besar, kemudian masuk ke Indomaret. Tapi Indomaret juga membuka diri bahwa dia bermitra, tapi dengan model adalah dipajang dulu produknya di depan, etalase depan, nanti kalau laku berapa baru dibayar. Ada yang model seperti itu beberapa Indomaret. Kemudian masuk yang poin 5 adalah meningkatkan nilai produk dan jasa, artinya konsumen tetap membutuhkan retail di mana tidak semua aktivitas pelanggan bisa terpenuhi dikarenakan keterbatasan barang dan jasa. Mungkin kalau kita ingin beli produk-produk seperti yang cepat basi itu kan tidak ada, tempe yang di tradisional, barang-barang yang cepat basi itu Indomaret tidak menyediakan karena minimal itu Indomaret kan ada expirednya ya semua produknya. Sampai sini paham ya? Semoga paham, karena ini bentar lagi kita mau selesai. Kita masuk pengelompokan berdasarkan unsur-unsur digunakan retail memuaskan kebutuhan konsumen. Tadi sudah bahwa unsur yang terpenting itu tidak dikelompokkan sebagai berikut: supermarket konvensional, kemudian ada yang namanya big box retail, hypermart, warehouse kayak IKEA, itu masuk yang big box retail. Silakan dibaca lagi ya. Kalau yang ingin bertanya, saya buka sesi bertanya nanti di grup kelas juga bisa, di grup WA, atau nanti setelah mata kuliah ini selesai juga saya membuka diri untuk kita berdiskusi bersama. Saya juga akan memberikan satu tugas. Saya harap tugasnya nanti dicatat dulu ya, tapi juga saya konfirmasi nanti di grup bahwa saya ingin mahasiswa di sini membuat kelompok ya yang terdiri dari 3 orang. Silakan lakukan observasi mengenai retail modern yang ada di sekitar Anda seperti Indomaret. Kemudian melakukan observasi di toko kelontong di rumah Anda, ditulis di bentuk dalam Word ya, kirimkan ke email nanti yang saya share di grup WA. Begitu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak Mbak dan Mas sudah menyimak dengan jumlah total mahasiswa yang sudah hadir semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih.